Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Pak Lutfi dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjawab eh, ujian UAS di mata kuliah PKS Perangkat Lunak dengan pengampu ujian Ramadana Fasolin Skom Infom. Untuk yang pertama adalah eh, informasi sistem dan komponen part. Sebuah customer support system yaitu sistem yang digunakan membantu organisasi dalam menerima keluhan atau pelanggan, mengolah data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output berupa informasi atau solusi pada pelanggan. Biasanya alurnya adalah input, processing, storage, dan akhirnya output. Proses itu didukung dengan 6 komponen yaitu baik people, hardware, software, data, prosedur, dan integrated. Sebagai analisis komponen adalah people ada pengguna sistem, biasanya customer service, administrator, supervisor, teknisi, dan pelanggan. Untuk hardware adalah perangkat basic yang digunakan untuk menjalankan sistem seperti komputer, monitor, printer, server, keyboard, dan perangkat jaringan. Software adalah program atau aplikasi yang menjalankan fungsi sistem. Data adalah data yang diproses sistem seperti data pelanggan, nomor tiket, dan keluhan. Untuk prosedur adalah aturan dan prosedur kerja yang menentukan bagaimana sistem digunakan. Dan input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem. Output adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem. Bagi hubungan antara komponen adalah people input ada dua adalah software dan akhirnya output. Input menghasilkan data dari prosedur dan dari prosedur itu akan melewatkan hardware. Yang kedua, sistem boundary versus automation boundary. Pertama adalah sistem boundary. Sistem boundary adalah batas yang menentukan apa sih yang termasuk di dalam sistem yang sedang dianalisis. Pada gambar area biru itu adalah melihat sistem yang terdiri dari aktivitas yang dilakukan manusia atau manual part dan aktivitas yang dilakukan komputer atau automation part. Jadi sistem boundary lebih luas daripada automation boundary. Yang adalah automation boundary. Automation boundary adalah batas yang menentukan bagian dari sistem yang akan dilakukan atau dikendalikan oleh komputer atau software secara otomatis. Yang pada gambar adalah yang pada gambar menunjukkan bagian yang dikerjakan komputer adalah contohnya input data customer, validasi data, generate tiket, menyimpan database, membuat status tiket, mengirim email atau notifikasi, membuat dashboard, membuat laporan. Dengan kata lain, automation boundary adalah bagian yang akan otomasi menggunakan software atau komputer. Di sini adalah data perbedaan sistem boundary versus automation boundary. Yang pertama yang ada tiga dari aspek sistem boundary dan automation boundary. Dari sisi aspek, pengertian adalah sisi boundary adalah batas seluruh sistem, sedangkan automation boundary adalah batas bagian di otomasi. Ini yang mencakup dari aspek mencakup manusia adalah sistem boundary adalah iya, automation boundary adalah tidak secara langsung. Untuk aspek yang mencakup software, sistem boundary adalah iya dan automation boundary adalah iya. Untuk aspek yang aktivitas manual, sistem boundary termasuk, automation boundary tidak termasuk. Untuk aspek aktivitas komputer, sistem boundary tidak termasuk, automation boundary tidak juga termasuk. Untuk aspek tujuan adalah sistem boundary adalah menentukan ruang lingkup sistem, sedangkan automation boundary adalah menentukan ruang lingkup software atau automation. Sehingga dapat dirumuskan adalah automation boundary merupakan bagian dari sistem boundary. Untuk gambar yang ketiga adalah activity diagram simbol. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur bisnis atau alur sesuatu sistem kerja. Mulai dari proses dimulai, aktivitas yang dilakukan, percaturan keputusan, proses paralel hingga proses selesai. Yang benar adalah streamline. Streamline adalah bagian yang diberi nama
diberi label manager, diberi label manager merupakan streamline. Fungsinya adalah untuk menunjukkan siapa yang tanggung jawab dan atau berperan dalam menjalankan aktivitas. Dalam contoh adalah streamline dalam manager, aktivitas di dalamnya dilakukan oleh manager. Jika sistem memiliki beberapa aktor atau streamline dapat dibagi beberapa bagian, misalnya customer, admin, manager, dan sistem. Streamline sangat penting dalam menentukan responsibility atau ownership setiap proses sehingga tidak terjadi ketidakjelasan siapa yang melakukan aktivitas. Yang kedua adalah starting activity atau initial node. Simbolnya adalah lingkaran hitam yang menunjukkan suatu awal proses. Pada gambar Anda dimulai dari start atau review finansial. Artinya adalah dimulai ketika manajer melakukan aktivitas review finansial. Secara analisis, initial node menunjukkan trigger atau kondisi yang menyebabkan suatu proses bisnis dimulai. Yang ketiga adalah aktivitas atau activity. Simbol yang berbentuk kotak dengan sudut membentuk merupakan activity. Activity menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh aktor atau sistem. Yang keempat adalah transition arrow. Adalah garis dengan warna panah disebut transition flow atau control flow. Yang kelima adalah ending activity atau final node. Simbol lingkaran dengan titik hitam di tengah memberikan akhir proses. Untuk report adalah manajer setelah selesai menyiapkan laporan proses tersebut dianggap selesai. Yang perlu dibedakan adalah untuk simbol ini, simbol bulat hitam adalah proses dimulai, simbol bulat tidak penuh adalah proses selesai. Yang keenam adalah synchronization bar atau split. Garis hitam horizontal dengan satu aliran masuk dan beberapa aliran keluar disebut fork atau split. Fungsinya untuk membagi suatu proses menjadi beberapa aktivitas yang dapat berjalan secara paralel. Mulai dari start, fork, ada dua dibagi activity A dan activity B. Dalam sistem laporan, setelah data diterima, sistem secara bersamaan melakukan validasi dan data dan perhitungan pelaporan. Jadi aktivitas tidak harus menunggu aktivitas lain selesai. Yang tujuh adalah synchronization bar atau join. Join digunakan untuk menggabungkan beberapa proses paralel menjadi satu alur kembali. Activity E, activity A, dan activity B. Jika di join akan menjadi next activity. Proses berikutnya baru dapat dilakukan setelah aktivitas paralel yang diperlukan telah selesai. Yang kedua adalah decision activity. Simbol simbol berbentuk belah ketupat yang merupakan decision node digunakan ketika sistem harus memilih berdasarkan suatu kondisi. Ini ada dua, untuk decision adalah no seperti ini, yes artinya seperti ini. Dan prosesnya adalah jika yes maka lanjut ke proses berikutnya. Jika no maka akan kembali ke proses perbaikan. Untuk kondisi keputusan sebaiknya ditulis menggunakan guard condition, misalnya dapat valid atau tidak valid, approve atau reject. Alternatif way to show decision. Pada bagian kanan bawah gambar ditunjukkan secara cara lain untuk menggambarkan keputusan. Secara konsep, keputusan tetap menggunakan percampuran alur berdasarkan kondisi, tetapi representasinya dapat berbeda tergantung transaksi atau tool UML yang digunakan. Gambar 4 adalah PPT diagram that model workflow. Diagram ini menunjukkan bagaimana sebuah permintaan quotation atau request for quote diproses sampai customer menerima atau meminta program quotation. Yang pertama adalah tujuan activity diagram. Tujuan diagram adalah bagaimana proses permintaan quotation berjalan, siapa yang tanggung jawab pada setiap aktivitas, bagaimana sistem memproses data, serta bagaimana quotation dibuat sampai quotation diterima oleh customer. Berbeda dengan diagram sebelumnya yang hanya memberikan simbol UML, diagram ini sudah memberikan workflow bisnis yang nyata. Yang kedua adalah analisis workflow dari awal sampai akhir. Yang pertama customer atau request node. Proses dimulai dari initial node dan request node ke request quote. Customer mengajukan permintaan quotation pada perusahaan.
yang adalah select person atau develop note of requirement. Setelah customer meminta quotation, proses berpindah ke sales person. Untuk aktivitas adalah develop note of requirement. Salesperson mengembangkan atau mencatat kebutuhan customer. Dia decision atau ask-help. Setelah kemudian dicatat, terdapat decision atau ask-help, salesperson menentukan apakah diperlukan bantuan technical expert atau tidak. Jadi ada kemungkinan jika ya atau yes, maka alur menuju technical expert. As help. Jadi jika yes adalah cek requirement, kemudian setelah cek requirement adalah enter data into system, technical expert memasukkan data teknis ke sistem. Jika no, maka salesperson tidak membutuhkan bantuan technical expert. Isinya seperti ini, as help, no, maka enter data into system. Salesperson langsung memasukkan data ke sistem. Ini menunjukkan bahwa technical expert bersifat kondisional dan selalu terlibat dalam setiap quotation. Yang kedua adalah sistem atau calculate quote. Setelah data requirement dimasukkan ke sistem, proses berpindah ke sistem, kita adalah calculate quote, di mana sistem menghitung quotation berdasarkan data yang telah dimasukkan. Saya konseptual adalah requirement, eh, tambahkan dengan technical data, kemudian di commercial data, dan calculate quote, yaitu quotation. Jadi sistem yang dapat dilakukan adalah perhitungan harga, quantity dikalikan dengan unit price, diskon, biaya tambahan, pajak, biaya teknis, dan jadi total quotation. Hasilnya adalah quotation kemudian direview oleh customer. Yang kelima adalah customer atau review output. Customer melakukan review output. Pada tahap ini customer melakukan quotation yang diberikan. Pertanyaan bisnisnya adalah apakah quotation sudah sesuai dengan kebutuhan customer? Kemudian muncul decision, change requirement, change required decision atau change required dalam merupakan feedback loop yang sangat penting dalam workflow. Jika no, maka customer tidak minta perubahan. Alurnya adalah review output, change required. Jika no adalah accept quote as order dan end. Maka customer akan menerima quotation dan mengubahnya di order sehingga proses selesai. Jika yes, maka customer minta perubahan. Jika customer minta perubahan atau change required adalah yes, maka lalu kembali ke proses sebelumnya untuk melakukan revisi quotation. Ini disebut loop atau iteration. Jadi secara bisnis, customer memberikan feedback, requirement, atau quotation diperbaiki, maka quotation dihitung kembali, dan customer melakukan review ulang. Ini merupakan pola yang sangat umum dalam proses sales. Oke, ini yang coba saya sampaikan. Kalau ada salah pada saya mohon maaf yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.